Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita akan coba bongkar sesuatu yang nggak kelihatan tapi jadi penopang dunia modern kita, yaitu jaringan komputer. Mulai dari ngirim email sampai video yang lagi kalian tonton ini, semuanya bisa terjadi berkat sistem yang kompleks tapi jujur aja, keren banget ini. Pernah nggak sih, kalian berhenti sejenak terus mikir, gimana caranya video ini bisa nyampe ke layar gua ya? Ini tuh bukan sulap, ini semua kerja kerasnya jaringan. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal coba bedah prosesnya bareng-bareng. Ini dia peta perjalanan kita untuk hari ini. Kita bakal mulai dari yang paling dasar, terus kita lihat badan dan otaknya, ngertiin gimana cara kerjanya, sampai akhirnya kita lihat gimana semua ini ngebentuk masa depan kita. Siap? Oke, kita langsung aja masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya yang kita maksud dengan jaringan? Semuanya itu berawal dari ide yang super simple. Gimana caranya menghubungkan satu hal dengan hal lainnya? Pada intinya, ya ini dia definisinya. Simple banget kan? Cukup ada dua perangkat, misalnya laptop sama HP kamu, terus ada media penghubungnya kayak WiFi, dan voila, kamu udah punya jaringan. Tujuannya juga sederhana, biar bisa ngobrol dan tukeran data. Tentu aja, biar komunikasinya lancar dan nggak salah sambung, harus ada aturan mainnya kan? Nah, proses ini namanya komunikasi data, dan aturannya itu disebut protokol. Anggap aja protokol kayak TCP per IP itu semacam layanan pos digital super canggih. IP itu tugasnya nulis alamat yang benar di tiap paket data. Sementara TCP mastiin semua paketnya nyampe dengan utuh, nggak ada yang kurang, dan urutannya pas. Persis kayak layanan surat tercatat. Keduanya kerja bareng, biar pesan kamu nggak nyasar di jalan. Nah, sekarang kita udah tahu idenya, yuk kita lihat gimana semua ini dibangun secara fisik. Di bagian kedua ini, kita bakal bedah tubuhnya jaringan, perangkat keras yang benar-benar bisa kita lihat dan sentuh. Gampangnya, ada 3 kategori utama. Pertama, ada perangkat akhir. Ini ya komputer atau HP kalian. Kedua, ada perangkat perantara. Contohnya router dan switch, yang tugasnya kayak polisi lalu lintas data. Dan ketiga, media transmisi. Ini bisa kabel fiber optik yang ditanam di bawah tanah, atau sinyal WiFi yang nggak kelihatan di udara. Oke, kalau tadi perangkat keras itu tubuhnya, sekarang kita bahas otaknya, perangkat lunak. Di bagian ketiga ini, kita bakal ngintip kecerdasan yang ngendaliin semua komponen fisik tadi. Otak ini juga punya beberapa bagian. Ada sistem operasi yang ngejalanin perangkat kerasnya, terus ada protokol jaringan, bahasanya yang tadi kita omongin. Contohnya HTTP, itu aturan khusus buat nampilin halaman web. Dan terakhir, ada aplikasi jaringan, kayak browser yang kamu pakai sekarang, yang gunain protokol itu buat nunjukin internet ke kamu. Bikin jaringan itu satu hal, tapi ngejaga biar jaringannya tetap sehat, cepat, dan aman, wah, itu tantangan lain lagi. Di bagian keempat ini, kita kenalan yuk sama para penjaga jaringan. Jaringan yang sehat itu, ibaratnya berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, manajemen, buat mastiin semuanya jalan lancar. Kedua, keamanan, buat ngelindungin dari ancaman. Dan yang ketiga, yang sering banget kelupaan adalah pengguna, yaitu kita semua. Nah, buat pilar manajemen dan keamanan, ini kerjanya barengan. Administrator itu pakai alat kayak protokol SNMP. Anggap aja ini monitor detak jantungnya jaringan buat mantau kinerjanya. Di saat yang sama, firewall itu tugasnya kayak satpam digital. Dia periksa setiap data yang mau masuk dan keluar. Tapi, jangan pernah lupakan pilar ketiga ini. Ujung-ujungnya, jaringan itu nggak ada artinya tanpa manusia. Mau itu kita sebagai pengguna yang nonton video, atau para administrator yang kerja di belakang layar, manusia itu bagian paling penting dari ekosistem ini. Oke, kita udah bahas strukturnya. Sekarang di bagian kelima, kita intip yuk, apa sih yang sebenarnya ngalir di dalam jaringan itu? Data yang dari tadi kita sebut-sebut itu isinya apaan sih? Semua informasi digital, benar-benar semuanya, dari teks ini sampai video yang rumit, kalau dipecah sampai ke unit paling kecil, isinya cuma ini, bit. Sebuah bit itu ibarat saklar kecil yang pilihannya cuma 2, nyala atau mati. Direpresentasikan sebagai 1 atau 0. Komputer nerjemahin miliaran bit ini jadi gambar dan suara yang kita nikmati. Buat ngertiin kecepatan data, kita perlu bedain 2 konsep penting ini. Bandwidth dan throughput. Gampangnya bayangin jalan tol. Bandwidth itu kapasitas maksimal jalan tolnya. Ada berapa lajur sih? Sedangkan throughput itu kecepatan lalu lintas sebenarnya saat itu yang bisa aja kena macet. Jadi, meskipun kamu punya koneksi dengan bandwidth besar, throughputnya bisa jadi lebih rendah. Kalian pasti sering lihat angka kayak gini, 1 gigabit per detik atau Gbps. Ini adalah ukuran bandwidth. Artinya, secara teori, jalan tol digital kamu itu bisa mindahin 1 miliar bit setiap detiknya. Biar kebayang, dengan kecepatan segini kamu bisa download film kualitas HD cuma dalam hitungan detik.
Nah, selebar itulah jalan tol yang kita bicarakan. Oke, di bagian terakhir ini kita coba tarik benang merahnya. Kenapa sih kita repot-repot bahas semua anatomi jaringan ini? Jawabannya simpel, karena ini adalah fondasi dari hampir semua aspek kehidupan modern dan tentunya masa depan kita. Coba deh lihat efeknya. Di dunia kerja, kita jadi bisa kerja dari mana aja, meeting sama orang di belahan dunia lain. Buat kehidupan pribadi, belanja online, nonton film, dengerin musik, semua itu bisa. Dan yang lebih keren lagi, ini jadi dasar buat teknologi masa depan kayak Internet of Things, di mana miliaran perangkat bakal saling terhubung, dan juga smart cities yang selama ini kita impikan. Jadi, jelas ya, dunia kita ini benar-benar dibangun di atas lapisan-lapisan koneksi ini, dari kabel fisik sampai aturan-aturan tak kasat mata yang namanya protokol. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan fondasi yang begitu kuat, kira-kira apa ya hal luar biasa selanjutnya yang bakal kita ciptakan bareng-bareng ya?